Ya, Lisa, selama perawatan 8 tahun di rumah sakit, selama itu nggak boleh keluar ya, nggak diizinkan keluar ya? 3 tahun pertama itu nggak pernah. Kan saya harus di ruang isolasi. Terus menerus Jadi ya? harus kayak steril Ini kayak steril gitu. ya? Iya. Ini kan bukan sesuatu yang semua orang sanggup ya. Betul. Dalam keadaan kita tidak sakit pun dikurung di dalam ruangan, pandemi aja ini Iya, orang-orang betul, udah stres betul. berat. Betul. Nah, Lisa pernah nggak berpikir atau merasa, aduh aku nyerah aja deh? Pernah nggak ada perasaan seperti itu? Kalau menyerah sih bukan karena saya bosan di situ, tapi karena memang kayak mungkin ada keluhan dari sisi saya yang kurang apa? Kan apa nih punggung dipindah itu kan kayak perlu adaptasi, itu kan susah banget itu awal-awal. Jadi aku merasa nggak nyaman di bagian punggung sama wajah itu aneh banget. Jadi awal-awal beratnya itu yang di situ. Jadi saya merasa kayak berat sekali tubuh saya, terus kayak bingung untuk tidur kayak gitu, kayak ini wajahnya kayak berat banget kayak gitu, kayak lebih aneh gitu. Jadi tidur nggak nyaman itu ya? iya, awal-awalnya kayak luar biasa aneh. Jadi kayak udah nggak seperti orang normal yang tubuhnya yang masih tetap kayak gitu. Jadi Itu saya berapa lama baru bisa beradaptasi untuk kemudian sudah lebih nyaman ya, tanda mungkin kutip? setahunan mungkin. Setahun? Iya. Jadi mengalami Kayak perasaan... bingungan gitu di situ. Tapi Oke. kalau rasa sakitnya paling pas waktu habis operasi aja sih. Tapi Itu kan- setelahnya Iya, setelahnya. enggak. Cuman Itu kan fisik ya. Iya fisik. Tapi psikis gimana? Psikis ya tetap kayak aduh ini kok kayak gini kayak gitu. Terus kok aduh aku kuat nggak ya kayak gitu. Kayak aduh gimana ya. Tapi ya beruntung saya selalu didampingi dokter. Jadi apa-apa itu saya bicarakan, dok kok kayak gini ya, kok gini ya, ternyata operasinya nggak semudah yang saya pikirkan Bayangkan. di awal gitu. Jadi ternyata diubah-ubah, dipindah-pindah itu yang kayak buat saya bingung sih, kayak nggak nyaman di badan gitu, di wajah gitu. Oke. Itu ya. Karena para dokter juga, karena ini yang pertama ya, Iya. sehingga muncul isu di luar sana kelinci percobaan, gitu-gitu macam-macam. Betul. Tapi soal biaya gimana itu, Dok? Tadi seperti saya sampaikan bahwa ini tadinya peer group akan melakukan operasi, tadinya mungkin akan diperlakukan seperti pasien dengan bantuan jaminan sosial. Jadi rencana seperti itu. Jadi kita akan rencanakan operasi kita dari punggung, kemudian kita lakukan penipisan. Perencanaan semula mungkin sekitar 3-4 kali operasi. Jadi kita tidak terpikir bahwa ada Sampai 18 kali bahkan ya, ya. kompleks, kita hadapi satu yang kompleks. Jadi Terus? akhirnya karena ini terbuka ya semua direktur langsung Sutomo bilang pada saat itu lakukan yang terbaik, nggak usah mikir biaya. Udah, gubernur juga mendukung. Terus waktu itu juga Menteri Kesehatan Bu Siti Fadillah menyampaikan dukungan yang luar biasa. Ya sudah. Jadi operasi prosedur ini tidak berbayar, dokter pun mau rumah sakit, terus obat-obatan kita adakan, kita usahakan. Jadi Lisa nggak keluar uang untuk semua proses operasi ya, pemulihan ini ya? Tidak. Oke. Terus kalau tadi tantangan dari ilmu kedokteran ini Ya. untuk melakukan face off Ya. tadi. Ya. Nah itu bisa cerita itu soal akhirnya apa istilahnya, konsep atau cara atau apa yang dipakai ini? Iya. Jadi prosedur free flap itu sebenarnya sudah established di dunia kedokteran dalam bidang bedah mikro. Namun tidak sebesar itu. Nah, ini saya sangat menghargai dan memuji luar biasa pada Bang Andi ini. Ingat 17 tahun yang lalu itu kita dari desain Argentina terbalik dari luar biasa. Saya aja udah lupa 17. Karena Jadi dulu itu yang dipersoalkan kan, iya, apa karena modelnya. yang dari Argentina itu letak mata dan hidung dan mulut di bawah, terus kemudian kita putarkan. Kalau ini sama persis, posisinya atas dan pembuluh darahnya dari punggung. Ada 2 sumber pembuluh darah di sana, terus jadi waktu ngambil tinggal di ini. Kenapa? Pertimbangannya apa? Pertimbangannya karena ada bekas air keras yang mengalir di sini. Jadi flap ini nggak murni bersih. Jadi kita waktu itu pikir
taruh di mana ya bekas ini. Jadi kita pikir kalau taruh di atas mungkin bisa ketutup rambut gitu. Karena kalau di sini ada bekas aliran tuh nggak bagus. Jadi kita harapkan daerah sini bersih. Jadi kita puter modifikasi dari cara Argentina. Dan itu secara teknis sebenarnya tidak ada perbedaan karena intinya adalah menyambung pembuluh darah secara bedah mikro, mempertemukan pembuluh darah dari punggung dengan pembuluh darah dari wajah. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau seandainya di punggungnya Lisa itu nggak bisa dipakai karena ada juga air keras yang ke sana, ini bisa pakai jaringan orang lain nggak? Ya, dalam ilmu kedokteran dimungkinkan kita memakai kadaver, Ya. tapi namanya bukan free flap atau bedah mikro, tapi adalah transplant dari wajah yang lain dipindahkan ke situ. Sebenarnya yang sesungguhnya yang face off itu, karena face off itu wajah orang lain, bukan wajah yang bersangkutan. Jadi struktur yang lain dipindahkan ke situ menjadi struktur baru, tapi namanya itu satu transplant perlu berbagai dukungan yang cukup kuat karena ada biasanya penolakan. Jadi belum tentu cocok Belum ya. tentu cocok. Dalam operasi cangkok dan gitu biasanya kan dicari yang sama persis dari saudaranya dari itu gitu ya. Betul. Ini sama kasusnya. Ya, tapi kalau untuk Lisa karena jaringan tubuhnya sendiri itu tingkat keberhasilan tinggi. Hanya kita menghadapi suatu problema bahwa kita harus melakukan rekonstruksi. Mungkin Bang Adi nanti sebenarnya bisa lihat di gambar. Jadi Lisa itu sebenarnya setelah kita kupas seluruh wajahnya, kita ambil dari punggung itu flat. Kan ya kayak kita lempengan itu turun ya gini, udah langsung begini, tinggal kita lobangin matanya di sini, hidungnya di sini, mulutnya di sini. Nah, yang susah adalah menata kemudian. Jadi kalau begitu ditempel, ya kalau bentuknya kita nggak pertimbangkan secara estetik, ya sudah selesai. Mungkin 1-2 minggu kemudian sembuh, tapi kan wajah jaringan yang flat, nggak ada hidung, nggak ada tonjolan-tonjolan. Nah, itulah yang perlu makan waktu panjang yang sebenarnya tidak kita perkirakan sebelumnya bahwa ada kompleksitas struktur wajah itu penuh dengan variasi, maju mundur. Kalau daerah-daerah lain kita free flap nggak mikir, gitu tempel. 4 kali operasi itu maksimal gitu ya. 2-3 kali, misalnya dari paha kita tempel leher karena dia kontraktur. Sudah 3 bulan lagi atau 6 bulan lagi kita tipiskan, bagus, sudah nggak mikir lain. Kalau ini kontur, membuat garis senyum saja ini, membuat ala nasi ini, waduh, itu memang kita nggak sanggup lah mencontoh ciptaan Tuhan tuh jauh-jauh sama sekali. Iya, sehebat apapun kita ya. Iya. Lisa, waktu ditawarin mau lihat wajahmu, kamu bilang nggak mau, kenapa? Kamu udah kebayang atau? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.